Kita lanjutkan lagi materi kita, yaitu mengenai peluang suatu kejadian. Jika suatu kejadian A dapat terjadi dalam NA cara dari seluruh NS cara yang mungkin, maka peluang kejadian A dirumuskan sebagai PA sama dengan NA dibagi NS. PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyak kejadian A, NS adalah banyak anggota ruang sampel. Sebagai catatan, nilai peluang yang paling rendah adalah 0, yaitu kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Dan nilai yang paling tinggi untuk peluang adalah 1. Kalau peluangnya 1, artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Kita lihat contoh 6. Sebuah dadu dilantunkan 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu ganjil. Seperti yang kita tahu, ruang sampel untuk pelantunan satu buah dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti banyaknya anggota ruang sampel ada 6. Kemudian A adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil, yaitu 1, 3, 5. Anggotanya ada 3. Berarti PA sama dengan NA per NS 3/6 sama dengan setengah. Jadi, peluang muncul mata dadu ganjil adalah 1/2. Contoh berikutnya, 2 buah dadu dilantunkan 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 5. NS 6 kali 6 yaitu 36. Sebenarnya di sini berlaku aturan perkalian. Ada 2 buah dadu, berarti ada 2 slot. Slot pertama untuk dadu pertama itu bisa diisi dengan 6 kemungkinan. Slot kedua untuk dadu kedua bisa diisi dengan 6 kemungkinan. Jadi total ada sebanyak 6 kali 6, yaitu 36. Sementara A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 5, yaitu 14, 41, 32, 23, jumlahnya 5, berarti ini habis dibagi 5, kemudian 64, 46, dan 55, jumlahnya 10. Berarti NA adalah 7. Maka peluang kejadian A, NA per NS, 7/36. Jadi, peluang muncul mata dadu ganjil adalah 7/36. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola hitam. Dari dalam kotak itu diambil 1 bola. Tentukan peluang A yang terambil berwarna merah, B yang terambil berwarna putih, dan C yang terambil berwarna hitam. Kita tentukan dulu anggota ruang sampelnya, yaitu M1, M2, M3, M4, ada 4 bola merah, P1, P2, P3, ada 3 bola putih, H1, H2, ada 2 bola hitam.
berarti NS-nya adalah 9. Yang A, misalkan K adalah kejadian terambil bola merah, maka anggotanya M1, M2, M3, M4, berarti banyak anggotanya ada 4. Peluang K atau PK sama dengan NK per NS, yaitu 4/9. Jadi peluang bola yang terambil berwarna merah adalah 4/9. Untuk yang B, sama tadi, banyak anggota ruang sampel ada 9. Lalu kita misalkan K adalah kejadian terambil bola putih, yaitu P1, P2, P3. Berarti anggota K ada 3. PK sama dengan NK per NS. Banyak anggota K 3 per anggota ruang sampel ada 9, yaitu 1/3. Jadi peluang bola yang terambil berwarna putih adalah 1/3. Yang C masih sama, yaitu S-nya ada 9 anggotanya. Lalu yang K-nya kita misalkan sebagai kejadian terambil bola hitam, yaitu H1, H2 ada 2. Berarti peluang K adalah NK per NS 2/9. Jadi peluang bola yang terambil berwarna hitam adalah 2/9. Contoh berikutnya lagi, 4 uang logam dilantunkan serentak sebanyak 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya 2 gambar pada pelantunan tersebut. Pertama kita tentukan dulu anggota ruang sampelnya. Kalau kita buat daftarnya, maka ada GGGG, GGGA, GGAG, gambar angka gambar-gambar, dan seterusnya sampai AAAA. Seluruhnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 anggota ruang sampel. Kita ingat-ingat kembali, selain menggunakan cara mendaftar satu persatu, dalam hal pelantunan beberapa objek seperti ini berlaku aturan perkalian. Maka di sini ada 4 slot karena ada 4 uang logam. Slot pertama untuk uang logam pertama ada 2 kemungkinan, yaitu GA. Slot kedua juga GA. Slot ketiga, uang logam ketiga, 2 kemungkinan juga. Begitu juga dengan slot keempat, 2 kemungkinan. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada 16. Nah, A-nya adalah kejadian munculnya 2 gambar pada pelantunan tersebut. 2 gambar berarti GGAA, GAGA, AAGG, AGAG, AGGA, dan GAAG. Jadi muncul 2 gambar. Berarti NA ada 6. Dengan demikian, PA sama dengan NA dibagi NS, 6/16. Kalau disederhanakan jadi 3/8. Jadi peluang muncul 2 gambar adalah 3/8. Nah, kalau tadi kita punya tabel untuk membuat daftar yang terdiri dari 2 benda,
Maka kalau lebih dari 2 benda, kita bisa membuat diagram pohonnya. Seperti ini, koin 1 GA, koin 2 dibuat cabangnya, masing-masing GA, GA, koin 3 juga dibuat cabangnya. Sampai di koin 4, karena kita tadi ada 4 koin, jadi dibuat cabangnya satu persatu, dan terakhir baru kita identifikasi hasilnya. G, 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 yang pertama. Yang kedua adalah G, 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 A, lalu G, G, A, G, yang ketiga G, G, A, A, yang keempat, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah A, 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 A. Nah, ini salah satu cara untuk membuat daftar dari ruang sampel kalau ada lebih dari 2 objek. Nah, sesuai ya, ada 16 anggota sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya ataupun daftar kita yang sebelumnya. Ada 16 anggota ruang sampel dari 4 koin yang dilantunkan bersamaan. Contoh berikutnya, dari 8 orang calon pengurus suatu yayasan terdiri dari 5 pria dan 3 wanita akan dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukanlah peluang terpilihnya laki-laki semua dari ketiga jabatan tersebut. Jawab. Di sini pria ada 5 orang, mau dipilih 3. Karena tadi 3-3-nya mau diisi oleh laki-laki. Berarti 5P3. Pakai permutasi karena ada jabatannya di sana. Berarti pemilihan yang memperhatikan urutan. Ada jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara yang harus diisi. Maka 5P3. Ada 60 hasilnya. Lalu wanita ada 3 orang, tapi tidak ada yang mau dipilih. Jadi 3P0 hasilnya 1. Maka dari sini kita peroleh NA-nya adalah 60 kali 1, yaitu 60. Ingat di sini berlaku aturan perkalian, karena 3 pria dan 0 wanita mau dipilih secara bersamaan. Lalu keseluruhan ada 8 orang, mau dipilih 3 orang. Maka 8P3 yaitu 336. Keseluruhannya ini akan menjadi NS. Berarti PA sama dengan NA dibagi NS, yaitu 60 dibagi 336, hasilnya adalah 5/28. Jadi, peluang terpilih ketiganya laki-laki adalah 5/28. Contoh 11. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola putih dan 3 bola hitam. Jika diambil 4 bola dari dalam kotak itu, tentukanlah peluang terambilnya 2 bola putih dan 2 bola hitam. Sekarang bola putih ada 5, mau diambil 2. Berarti 5C2. Di sini pakai kombinasi karena urutan tidak diperhatikan. Jadi digunakan kombinasi. 5C2 hasilnya adalah 10. Lalu bola hitam
Dari 3 bola mau diambil 2. Berarti digunakan 3C2. Hasilnya adalah 3. 2 bola putih dan 2 bola hitam mau diambil sekaligus. Berarti berlaku aturan perkalian 10 kali 3 adalah 30 sebagai NA. Lalu NS-nya dilihat secara keseluruhan, ada 8 bola mau diambil 4. Maka hasilnya adalah 8C4 sama dengan 70. Dari sini kita peroleh PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan 30/70, yaitu 3/7. Jadi, peluang terambil 2 bola putih dan 2 bola hitam adalah 3/7. Contoh terakhir, di suatu sekolah terdapat 10 calon pemain voli yang terdiri dari 3 orang siswa kelas 10, 2 orang kelas 11, dan 5 orang kelas 12. Jika dipilih 6 siswa secara acak, tentukanlah peluang yang terpilih adalah 2 siswa kelas 10, 2 siswa kelas 11, dan 2 siswa kelas 12. Kira-kira sekarang kita pakainya apa ya? Kelas 10 dari 3 orang mau dipilih 2. Digunakan 3C2. Kombinasi. Karena di sini tidak dijelaskan urutannya, jabatannya, atau posisinya. Jadi digunakan kombinasi. Urutan tidak diperhatikan. Kelas 12 ada 2 orang, mau dipilih 2, berarti 2C2, hasilnya 1. Sementara kelas 12 ada 5 orang, mau dipilih 2, berarti 5C2, hasilnya adalah 10. Di sini 2 orang siswa kelas 10, 2 orang kelas 11, 2 orang kelas 12, ini akan dipilih secara bersamaan. Berarti berlaku aturan perkalian lagi, yaitu 3 kali 1 kali 10. Hasilnya adalah 30. 30 ini sebagai NA, banyak kejadian A. Selanjutnya kita tentukan NS. Kita lihat total ada 10 orang, mau dipilih 6. Berarti kita gunakan 10C6. Hasilnya adalah 210. Maka PA sama dengan NA per NS, yaitu 30/210. Hasilnya 1/7. Jadi, peluang terpilih 2 siswa kelas 10, 2 siswa kelas 11, dan 2 siswa kelas 12 adalah 1/7. Gimana? Sampai sini bisa dipahami? Jadi sekali lagi, peluang ditentukan dengan banyak anggota kejadian A dibagi banyak anggota ruang sampel. Lalu untuk menentukan banyak anggota kejadian A dan banyak anggota ruang sampelnya, kita gunakan kaidah pencacahan kita. Diingat-ingat kembali di kaidah pencacahan kemarin kita punya aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Jadi terbukti ya, bahwa peluang ini sangat erat kaitannya dengan kaidah pencacahan.
Nah, kalau kalian sudah bisa memahami materi ini, silahkan dilanjutkan ke video berikutnya.